Hai semua, kembali lagi di channel Bodingers dan di seri React.js ketiga ini kita akan bahas tentang komponen lifecycle. Hai semua, kembali lagi di channel Bodingers dan di seri React.js ketiga ini kita akan bahas tentang komponen lifecycle. Kita artiin lifecycle itu sendiri dulu ya. Lifecycle itu secara harfiah dapat diartikan sebagai siklus hidup. Misalnya siklus hidup manusia. Pertama kan manusia itu lahir ya kan, lahir, terus kemudian dia masuk fase pertumbuhan, habis itu terakhir dia meninggal. Nah, sama seperti itu, komponen di React.js juga memiliki siklus hidup. Nah, di React.js dia punya 4 siklus hidup. Pertama ada komponen will mount, terus ada komponen did mount, ada komponen did update, terus komponen will unmount. Nah, komponen will mount ini itu dipanggil ketika browser sebelum di render, jadi komponen will mount ini bakal kepanggil. Lalu ketika selesai di render, komponen did mount akan terpanggil. Dan jika di komponen ada perubahan, maka event komponen did update ini bakal dipanggil. Terus terakhir, jika si komponen itu di unmount, dalam artian ditutup, maka si komponen will unmount ini bakal dipanggil, dan begitu seterusnya, dia muter begini. Nah, ini disebut life cycle. Nah, pertama kita bakal bahas tentang komponen will unmount dulu. Di sini ada sampel code. Cara pakai will unmount ini cukup simple. Jadi di dalam kelas app ini tinggal panggil aja komponen will mount kayak gini, simple. Terus kita coba praktekin aja langsung. Ini close dulu ya. Nice. Aku masuk ke projects React.js, terus npx create React app. Nah, aku mau namain React.js part 3. Oke. Oke, ini udah selesai create projectnya, langsung masuk aja. Tadi apa namanya? React.js part 3. Kita buka di text editor. Oke. Nah, kita coba komponen will mount dulu di file app.js ini. Nah, ini gua hapus. Class app extends React app, komponen, terus render, return. Sini kita buat fragment, hi I am React app. Oke. Terus coba kita save dulu. Coba jalanin yarn start. Apa nih? React is not defined. Oke, belum diimport ternyata. Nah, kita import dulu, import React
from React. Apa nih? Nah, ini dia. No error. Lanjut. Sekarang kita coba implementasi komponen will mount tadi. Nah, tinggal bikin fungsi aja. Nah, ini kurang kelihatan ya. Coba ku zoom. Nah, gini. Komponen. Nah, di sini udah ada autocomplete tersendiri dari VS Code. Tinggal klik aja sebenarnya. Nah, kayak gini. Nah, aku coba buat console log di sini. Komponen will mount dipanggil. Oke, save dan coba di refresh. Nah, habis itu buka konsol. Nah, di sini udah terpanggil ya komponen will mount. Coba refresh lagi. Nah, dia bakal terpanggil. Jadi si komponen will mount itu bakal dipanggil ketika komponen belum dirender oleh browser, akan dirender. Nah, next. Sini ada komponen did mount. Nah, komponen did mount itu dipanggil ketika komponen berhasil dirender. Berbeda sama will mount. Kalau will mount akan dirender, sedangkan did mount sesudah dirender gitu. Nah, cara makanya juga gampang, tinggal panggil aja komponen did mount kayak gini, ya kan? Nah, kok square bracket? Nah, aku kopas aja ya, komponen did mount, save. Nah, habis itu coba refresh. Nah, kan di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jadi si komponen will mount bakal dipanggil duluan. Nah, kedua baru si komponen did mount, karena kan will mount itu dipanggil sebelum dirender. Nah, sedangkan did mount sesudah dirender. Gitu. Next, apa nih? Komponen did update. Nah, komponen did update ini sama. Cara pakainya kita tinggal buat fungsi kayak gini, ya. Cuma bedanya dia bakal dipanggil ketika ada state atau komponen yang terupdate. Oke, kita coba praktekin. Aku buat state dulu ya di sini. State, misalkan state-nya itu counter namanya. Kita mulai angkanya dari 1. Kita belajar ngitung di React. Nah, buat fungsi komponen did update kayak gini. Terus console log count. Nah, kita panggil si state counter ini. This state counter. Nah, di dalam fungsi render ini aku buat tombol button buat increment on click. Jika diklik tombol itu, maka counter nambah 1. This set state counter plus 1 increment button. Nah, kayak gini. Aku buat destructuring di sini counter this state. Nah, sip kayak gini. Jadi di sini ada destruction dari state. Kita buat counter. Terus di dalam tombol ini ada fungsi, ada event on click. Jadi ketika diklik dia bakal nambah angka 1 gitu. Save. Nah, di komponen did update juga dia ada console log ini buat nampilin hitungan gitu. Yuk coba di clear konsolnya, habis itu kita pencet incrementnya. Set. Nah, dia bakal muncul si incrementnya. Nah, sini 2 kan. Nah, coba kita klik lagi. Set. Nah, dia bakal muncul 3
gitu. Fungsi event did update di React. Nah, dia bakal nambah terus nih. Set. Nah, terus sampai tak terhingga. Oke, event terakhir yang mesti dicoba komponen will unmount. Nah, komponen will unmount yang tadi sebelumnya dijelasin, ketika komponen udah di destroy maka komponen will unmount itu dipanggil. Nah, kita coba. Cara manggilnya juga sama sih. Tinggal komponen nih ada autocomplete-nya. Oke. Kopas saja dari sini. Komponen will unmount. Terus kita save. Di sini ada fungsi komponen will unmount. Cuman untuk kita trigger atau praktekin, aku coba buat komponen baru aja. Jadi aku buat komponen baru untuk ngetes si komponen will unmount. Jadi kita panggil si komponennya lalu kita destroy gitu. Karena kan will unmount itu dipanggil ketika di destroy. Kalau misalkan kita buat komponen will unmount-nya di root, ini root ya, di root komponen, otomatis kita nggak bisa ngelihat event-nya. Nah, aku buat komponen baru, aku namain test unmount aja. Extends React komponen. Terus aku render, return, terus kita buat fragment h1 im unmount simulation. Oke. Dan komponen will unmount ini kita kopas saja ke komponen yang tadi. Aku mau nyekat biar pendek codingannya, ya enggak? Dan kita paste di sini. Oke, ini udah. Terus si komponen test unmount ini kita panggil di komponen app. Nah, caranya tinggal panggil kayak gini. Set. Nah, gitu. Coba save. Dan kita lihat, nah kayak gini. Terus aku mau buat tombol di sini. Fungsinya nanti tombol di sebelah sini untuk mendestroy komponen si unmount ini, si test unmount ini. Jadi ketika diklik set, otomatis ini hilang gitu. Otomatis kita destroy gitu. Aku buat state baru, berarti di sini namanya show test unmount gitu ya, biar rapih. Aku isiin true. Udah. Terus nah di test unmount ini kita buat sebuah statement if else pakai ternary. Tadi namanya show test unmount. Nah gini. Terus jika false kita isi null. Nah jika show test unmount-nya true maka dia muncul komponennya. Jika false maka null hasilnya. Terus nah di sini belum nih, di destructive kita belum panggil show test unmount. Nah aku buat button baru, berarti di sini untuk men-trigger si state-nya on click this set state tadi apa namanya, show test unmount, kita buat jadi switch ya. Switch, toggle. Jadi bisa on off gitu. Nah, tinggal tambahin tanda seru di belakangnya dan sini toggle komponen. Sip. Save. Nah, kalau diklik ini, bersihin dulu ya konsolnya. Kita bersihin dan udah bersih. Kalau toggle komponen ini dipencet, otomatis si tulisan I'm unmount simulation ini hilang. Hilangnya itu karena di destroy, karena nggak ke render. Klik, nah
dia hilang, dan komponen will unknown terpanggil. Nah, ini dari mana si will unknown ini? Tulisan ini dari mana? Dari sini. Karena kan dia di destroy, hilang, otomatis fungsi ini dipanggil. Gitu. Dan di sini ada satu konsolok lagi, yaitu con1. Nah, kenapa dia muncul? Karena si con1 ini ada di komponen did update. Jadi kan komponen did update yang seperti aku bilang, dia bakal muncul ketika komponen terupdate atau state yang ada yang terupdate gitu. Nah, sedangkan di sini komponennya itu tadi terupdate ya. Jadi dia muncul, coba kita toggle lagi. Nah, dia muncul. Gitu. Terus di sini jadi con-nya nambah kan 2. Kita toggle lagi, set. Nah, dia muncul lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya gampang banget buat implementasi lifecycle di React. Sesimpel ini, tinggal komponen will mount, did up mount, dan did update. Jadi lebih sederhana. Oke, cukup segini dulu untuk part 3-nya. Semoga kalian paham, dan jika ada pertanyaan langsung komen aja di bawah. Seperti biasa, keep things beyond the others.